Siapa yang pengen tahu Bapak Ibu kita bisa punya karyawan Bapak Ibu yang punya integritas, punya kejujuran? Siapa yang pengen tahu kita bisa tahu caranya punya karyawan yang jujur? Siapa yang pengen tahu caranya? Angkat tangan, katakan saya. Satu pada waktu rekrut pun belum tentu Bapak Ibu saya rekrut, saya pikir orangnya jujur, di belakang pada waktu kepepet nyolong juga bisa, betul nggak? Tapi lumayan Bapak Ibu kita bisa tahu, kita minimal harus tahu polanya, harus tahu apanya? Mata bisa dibaca, mata bisa diapain? Bapak Ibu lihat divisi di sales magic saya, Bapak Ibu saya jelaskan dengan detail. Karena waktunya terbatas, saya akan kasih sepintas yang paling penting. Boleh? Mata Bapak Ibu, kalau bukan kidal, kalau bukan apa? Mata itu adalah jendela dunia Bapak Ibu, diajarkan di FBI, CIA Bapak Ibu. Kalau Anda lihat mata orang Bapak Ibu, itu ada reaksinya Bapak Ibu. Ketika dia bilang, oke bajumu warnanya apa? Baju favoritmu warna apa? Oh pada waktu kamu kecil seragamnya apa warnanya? Dia tanpa sadar ke kiri atas, ke tangan kirinya dia. Tangan kirinya dia, berarti dia mengakses sesuatu yang namanya memori visual Bapak Ibu. Tapi kalau dia matanya mengakses ke kanan atas, kemana Bapak Ibu? Dia sedang kreatif Bapak Ibu, visual. Jadi kalau saya seminar Bapak Ibu, saya sering, oke tolong saling pandangan Bapak Ibu, saya suruh praktek, suruh lihat bagaimana lihat, kita survei Bapak Ibu, oke mari tes. Tolong lihat A dan B, A tolong bayangkan, B tolong catat. B tolong catat. Matanya kemana? Kalau saya suruh bayangkan, kalau dia sudah bayangkan, yang A harus manggut. Ya, sudah terbayangkan, dan matanya tetap sana dan harus ngomong. Ketika itu Bapak Ibu, saya suruh bayangkan, tolong bayangkan gajah yang warnanya oranye. Pakai kaos kaki biru, setinggi lutut. Kemudian hidungnya garis-garis putih. Oranye, kaos kaki biru, hidungnya garis horizontal putih. Ketika gitu Bapak Ibu, dia matanya ke kanan atas. Matanya kemana? Ke kanan atas. Dia membentuk Bapak Ibu, dari tidak ada jadi ada. Gajah yang oranye seperti apa? Pakai kaos kaki biru. Dia campur semua, betul nggak? Dia ke kanan atas Bapak Ibu. Kecuali kalau kidal. Kalau kidal dia ke kirinya, ke tangan kirinya dia. Tangannya dia, bukan tangannya kita. Cukup jelas Bapak Ibu? Nah kalau ke kanan atas, berarti Bapak Ibu dia kreatif. Berarti dia apa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu ketika Anda tanya kepada suami, kepada istri Anda, begitu pulang jam 11 malam, kamu dari mana? Kemudian matanya ke kanan atas, Bapak Ibu dia ngomong, tadi saya lembur di kantor. Jujur atau bohong Bapak Ibu? Mulai hari ini Bapak Ibu, saya sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap pertempuran di keluarga Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua. Yeay. Ini penting Bapak Ibu, kita harus punya karyawan yang jujur. Punya karyawan yang apa? Kemudian, yang Pak, lah celaka Pak, karyawan saya juga hadir di sini, gimana gitu ya? Istri saya hadir di sini, suami saya hadir di sini. Gimana saya bisa tahu? Siapa yang pengen tahu Bapak Ibu, bukan hanya dalam matanya, kita bisa mengetahui bahwa dia jujur atau bohong. Siapa yang pengen tahu? Angkat tangan, katakan saya. Selain matanya ke kanan, berarti gini Pak. Loh Bapak Ibu, kalau dia sudah tahu ke kanan bohong, mungkin nggak Bapak Ibu? Kalau dia ngomong terus ke kiri terus ini boleh nggak? Bisa Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu? Ke kiri belum tentu jujur, kalau ke kanan hampir pasti bohong. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau dia melotot terus, oke melotot, ya pokoknya ayo Pak, iya melotot, nggak mau Bapak Ibu. Bisa ketahuan, bisa Bapak Ibu. Semua orang Bapak Ibu, ketika dia ragu-ragu, ketika dia kaget, ketika dia mau bohong, ada reaksinya. Ada apanya? Ada polanya. Ada apanya Bapak Ibu? Nah kita wawancara Bapak Ibu, Bapak Ibu tanya Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang pasti jawabannya ya. Kalau saya wawancara saya tanya, oh Bapak SD-nya SD negeri ya? Iya Pak. SMP-nya Muhammadiyah? Iya Pak. SMA-nya Kanisius? Iya Pak. Misalnya Bapak Ibu kita jawab yang pasti ya gitu ya. Terus kemudian Bapak Ibu kita, oh kalau ya gini, kita pelajarin pola. Pelajarin apa ya Bapak Ibu? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Polanya kan ketahuan kalau ya mantap gini, betul nggak? Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kita tanya sesuatu hal yang mengagetkan. Kita tanya, Bapak misalnya universitasnya dia lulusan Fakultas Ekonomi UGM. Bapak lulusan kedokteran UI ya? Kemudian dia agak dia mungkin mikir, ini yang nanya goblok lagi gitu. Tapi mana urus wong itu disengaja, diapain Bapak Ibu? Ketika dia polanya gini, enggak Pak, di situ kan tertulis ekonomi UGM gitu. Ya enggak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian kita cocokkan, kita apain? Kita cari polanya, cari apanya Bapak Ibu? Pola atau patternnya, modelnya. Kita tanya lagi yang pasti jawabannya yang pasti yang jawabannya apa? Ya, oke, Bapak lahir tanggal sekian? Iya Pak. Nomor handphonenya gini? Iya Pak. Alamat rumah sini? Iya Pak. Kemudian kita tanya apa lagi? Kita ngomong lagi gimana? Kita ngomong pada dia yang pasti mengejutkan Bapak. Misalnya dia agamanya Kristen, kita langsung, Pak, agama Anda Buddha? Enggak Pak, mungkin dia pikir ini goblok baca salah terus ya. Padahal disengaja, padahal diapain Bapak Ibu? Nah kemudian begitu kita tahu begitu disengaja Bapak Ibu, kalau ragu dia bilang, nah Bapak Ibu, enggak Pak, oke. Sekarang kita tanya Bapak Ibu, yang kita pengen tahu dia jujur atau enggak, kita baca reaksinya. Dia tulis di situ gaji terakhir adalah misalnya 3 juta, kita semua. Oke, gaji terakhir kamu adalah 3 juta. Kemudian dia jawabnya gimana Bapak Ibu? Iya Pak. Jujur atau bohong? Bohong. Kalau iya dia jawabnya iya Pak, iya Pak. Kalau iya Pak, langsung bohong, betul Ibu?
Betul? Masuk akal?